Halo teman-teman, pernah nggak sih kita ngerasa dilema banget ya pas ngeliat anak itu sudah jago-jago main HP gitu ya. Di satu sisi kita juga takut dengan teknologi ini mereka akan kecanduan atau bahkan malah antisosial gitu ya. Nah, sebenarnya gadget itu musuh atau guru nih buat mereka. Nah, dalam sebelum ke depan kita akan bahas tuntas bersama praktisi bisnis dan juga apoteker Kang Faisal. Gimana kabarnya Kang hari ini? Alhamdulillah, halo, baik teman-teman. Oke, langsung ke pertanyaan Kang ya. Nah, menurut Kang Faisal ini, mungkin nggak sih di tahun 2026 ini ya, kita itu benar-benar menjauhkan anak dari gadget tanpa bikin mereka ketinggalan zaman? Oke, ya, ini mungkin pengalaman banyak orang tua ya, dan dilema banyak orang tua gitu teman-teman. Jadi, ya pasti kita nggak akan bisa melawan zaman, karena memang ini zamannya gitu. Jadi, ya itu pun sama gitu. Anak-anak saya juga sama, artinya nggak bisa melawan zaman gitu. Yang saya lakukan pribadi adalah teman-teman, saya mengawasi tontonan apa mereka, kemudian membatasi jam mereka main HP. Maka dari itu saya sudah ngomong maksimal pagi jam sekian harus sudah selesai, atau malam misalnya jam sekian harus sudah selesai. Nah, ini tergantung teman-teman sendiri. Karena memang betul HP ini adalah, ya ada orang yang ngomong setan gepeng gitu ya. Dia bisa mempengaruhi perilaku orang. Tapi balik lagi tadi, tergantung orang tuanya, tergantung kitanya memproteksi mereka. Yang mana ya saya pribadi nggak bisa gitu loh. Ini pengalaman saya. Mungkin yang buruknya jangan dicontoh ya kayak gitu. Karena ada beberapa positifnya gitu, walau sedikit gitu ya, yang mereka dapatkan. Misalnya mereka akhirnya bisa baca, kemudian mereka akhirnya bisa bisa lebih kreatif gitu, atau bahkan mereka bisa tanda kutip nih menghasilkan gitu dari situ gitu loh. Tapi ini nggak semua orang bisa kayak gini ya. Ini disclaimer, jadi supaya teman-teman juga bijak dalam hal ini. Jadi makanya kalau saran saya adalah kita awasi mereka, kita proteksi mereka, dan juga kita batasi. Awasi, proteksi, dan batasi. Sehingga tetap kontrol utama adalah di orang tuanya. Jangan sampai orang tuanya nggak tegaan. Nah, ini kata kuncinya. Kita harus tegaan, nggak apa-apa. Sesekali mereka nangis, nggak apa-apa. Bahkan anak saya ini, ada satu anak saya yang dia udah main HP, dia udah ngerti sendiri, bosen. Udah kayak gitu, nggak main HP lagi, enggak, udah bosen. Karena mungkin mereka udah cukup, misalnya sekian jam ngeliat dan lain sebagainya. Tapi yang pasti setiap rumah tangga beda-beda ya. Nah, kata kunci saya tadi diawasi, diproteksi, dan juga dibatasi. Kontrolnya orang tua, seperti itu. Oke, kalau tadi kan anak-anak boleh main HP dengan kontrol orang tua yang bagus gitu ya. Nah, di sisi yang lain tuh banyak mungkin di antara kita yang sudah menjadi orang tua menjadikan HP itu sebagai babysitternya, biar anak itu diem, biar anak gak rewel gitu ya. Ya biar orang tua juga bisa melakukan aktivitasnya. Nah, menurut Kak Faisal sendiri nih, solusi yang seperti itu termasuk solusi yang cerdas atau sebenarnya bisa jadi bom waktu yang kurang? Nah, balik lagi, ini disclaimer, setiap rumah tangga beda-beda goal dan tujuannya. Ada yang memang dia itu beneran, mohon maaf nih, ngelepasin anaknya dengan HP memang karena dia males, orang tuanya nggak bertanggung jawab misalnya kayak gitu. Udahlah, yang penting diem. Ada yang memang dia ngelepas itu ya karena ya udah selingan aja gitu. Artinya bukan yang utama si anak ini dia megang itu terus gitu loh. Nah, makanya balik lagi, kita termasuk orang tua yang mana? Ini kan kita yang bisa jawab. Orang tua yang males kah? Orang tua yang nggak mau nasihatin anaknya kah? Atau orang tua yang bener-bener udah pujare bahasa Jawa itu. Terserah kamu aja lah. Wis angel diwarai, susah dikasih taunya gitu anaknya. Nah, ini juga kita termasuk orang tua yang mana? Maka dari itu tetap kuncinya adalah di orang tua. Bijak untuk tadi bisa menilai kita tuh sebenarnya apa. Jangan sampai tadi kalau kita males, ya dia kan main HP terus. Akhirnya saya daripada dia nggak mau, daripada dia tantrum, mendingan main HP. Nah, ini juga salah. Karena apa? Anak akan semakin dibebaskan, justru nanti akan semakin memberontak atau semakin susah dinasihatin sama orang tua. Maka dari itu ini konsep Al-Quran yang saya kasih tahu bahwa ada istilah Rasulullah, asyidda al-kufaru hama'u bainahum. Kapan kita benar-benar sayang banget sama mereka, memproteksi mereka dan lain sebagainya, kapan kita juga harus tegas.
kapan kita juga harus marah. Nah, antara ini baina syidda wal hilmi, antara tegang, antara keras, antara tegas, dan juga antara lemah lembut. Nah, ini kita bisa contohkan juga, kita bisa terapkan di situ, sehingga anak juga tahu bahwa ketika kita keras, ketika kita tegas, kalau mereka main HP gitu, itu bukan berarti kita nggak sayang, justru itu sayang. Dan bukan berarti juga ketika kita mengikhlaskan, ketika kita membiarkan mereka nggak apa-apa lah, terusin aja. Nah, enggak. Jadi ini seimbang seperti itu ya teman-teman. Oke, kalau menurut pengalaman sendiri nih Kang, kapan sih kita itu harus bilang stop gitu ya kepada mereka untuk main gadget, atau mulai khawatir dengan kebiasaan anak main gadget yang jadi kurang sehat? Nah, dari mulai khawatir dulu. Ketika mulai khawatir itu ketika dia sudah tidak mau diatur. Nah, ini udah ada tanda-tandanya. Misalnya, waktunya sholat, kita sholat masih lengar, masih ngeliat HP. Nah, ini udah tanda-tanda. Yuk, kita batasin. Yang kedua, ketika dia misalnya harusnya makan, tapi dia nggak mau makan, lihat HP terus. Nah, ini. Atau pada saat lihat HP, susulin makan, masukin makanan di situ gitu. Artinya apa? Biar mereka juga ingat gitu. Dan kapan kita nggak ngebatasin mereka? Ya, kita sesuai kesepakatan jam-jam tertentu untuk mereka memainan HP tersebut. Kayak gitu. Tapi disclaimer ya, balik lagi, ini bukan pembenaran saya atau bukan saran saya. Ini adalah balik lagi ke kebijaksanaan masing-masing keluarga. Ada satu keluarga yang dia memang betul-betul nggak main HP, misalnya, ya boleh silahkan. Bahkan mungkin ketika saya ngomong kayak gini pun banyak teman-teman yang nggak setuju, ya nggak apa-apa. Artinya apa? Bisa disampaikan di video ataupun di komentar yang lain. Oke, di satu sisi terkait dengan handphone ini kan di sekolah juga sekarang itu banyak tugas-tugas yang menggunakan handphone, padahal itu masih SD gitu ya, bahkan mulai dari kelas 1, kelas 2 itu sudah dimulai gitu. Nah, gimana nih biar kita itu bisa menjadikan gadget atau handphone itu alat belajar yang bagus dan juga efektif buat anak, ya supaya mereka itu pas megang handphone itu ya bener-bener yang ditonton yang bagus, pembelajaran dan yang lainnya. Ya, balik lagi, kita nggak bisa kontrol zaman. Yang harus kita lakukan kalau pengen kayak gitu adalah ya mungkin kita menghapus semua software yang ada di situ, yang ada aplikasi-aplikasinya yang ada hanya yang dibutuhkan aja. Itu bisa kayak gitu. Cuma ya namanya anak pintar zaman sekarang, dia bisa download sendiri. Dia bisa ke Play Store atau ke App Store sendiri gitu. Ya balik lagi sih, sebenarnya kontrolnya itu ada di kita. Nah, kenapa saya ngomong selalu kontrolnya ada di kita? Selama anak kita belum sampai usia akil baligh atau belum sampai dia menanggung tanda kutip kalau dalam Islam dosanya sendiri, maka itu kewajiban kita untuk mengontrol mereka. Tapi kalau anak kita udah balik, nah kewajiban kita udah mulai berkurang. Artinya apa? Anak yang seperti ini pendidikannya beda. Tinggal diarahin terus. Karena apa? Dia udah menanggung dosanya sendiri, udah menanggung kesalahannya sendiri. Nah, seperti itu. Oke, terkait dengan kontrol tadi ya, main handphone. Lebih penting mana nih? Antara membatasi jam main gadgetnya atau membatasi apa yang mereka tonton? Kalau menurut saya kedua-duanya lebih oke. Karena itu bukan pilihan, tapi itu adalah kesetaraan. Jadi kita batasin, kita kontrol juga. Makanya ini yang saya lakukan kadang. Misalnya anak saya misalnya main HP, saya lihat konten kan biasa bisa dibatasi ya di YouTube di mana gitu. Nah saya lihat ini apakah udah dibatasin belum? Oh udah. Oh kadang dia pinter tuh nyari sendiri gitu. Dia, mode terbatasnya diiniin gitu. Oh ini udah tanda-tanda dan udah kesepakatan. Mohon maaf nih, saya udah kesepakatan sama anak saya juga. Ini yang dihindari tontonan yang ibarat seronok lah, ibaratnya yang nggak benar gitu, atau yang tanda kutip seksi-seksi misalnya. Dia bilang ini nggak boleh. Oke nggak boleh. Ini yang anak-anak aja kontennya, atau yang hiburan, atau yang membangun misalnya kayak gitu. Yang dia belajar di situ ada belajar bahasa Inggris dan lain sebagainya, atau konten-konten yang anak-anak bahasa Inggris misalnya kayak gitu. Nah itu juga sama. Gitu. Jadi berlagi teman-teman keluarganya modelnya seperti apa? Apakah modelnya adalah otoriter atau artinya wis pokoknya puja ayah, puja ibu gitu, atau memang demokratis gitu ya. Ya udah oke, sesuai kesepakatan, atau yang memang lost tuh dibiarin gitu aja gitu ya, tergantung kita tipikal keluarganya seperti apa
Nah, kalau pengen tahu tipikal keluarganya ya mungkin bisa konsultasiin sama psikolog atau sama spesialis apa namanya kejiwaan dan lain sebagainya mungkin ya. Jadi itu bisa banget untuk membantu kita. Oke, alhamdulillah kan sudah 10 menit ya. Jadi ternyata memang kuncinya itu bukan di gadgetnya, tetapi gimana caranya kita sebagai orang tua bisa mengkontrolnya, ya, kemudian memfilter apa-apa yang mereka tonton juga. Nah, kalau di rumah kalian gimana nih? Apakah tegas untuk batasin jam mainnya, atau apa yang mereka tonton? Coba bantu di komen di bawah ini ya. Jangan lupa like, share juga video ini ke keluarga, dan subscribe. Terima kasih.